three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan ini adalah bagian kedua dari video saya tentang European Super League. Teman-teman kalau yang belum nonton di video pertama boleh lihat ya di sekitar sini nih, itu ya untuk linknya ke video pertama saya. Ya, di sana saya membahas tentang apa yang terjadi tentang European Super League ini, dan bagaimana format dan perbedaan format yang ada dengan format Champions League gitu ya. Jadi European Super League ini memang secara langsung ingin menjadi pesaing bagi Champions League gitu ya. Ini kenapa saya bilang menjadi pesaing langsung, karena mereka sepertinya akan memasang uh, apa namanya time slot untuk pertandingan mereka ini bersamaan dengan time slot untuk pertandingan Champions League dan Europa League dan Conference League gitu. Jadi memang European Super League ini pengen menggantikan posisi UEFA dalam membangun pertandingan antar klub Eropa gitu ya. Nah, di bagian kedua ini saya ingin membahas tentang siapa saja yang mendukung dan siapa saja yang menentang ya, dengan pengumuman dari European Court of Justice gitu ya. Jadi dari pengadilan Eropa bahwa tindakan pelarangan oleh FIFA dan UEFA itu sebagai tindakan monopoli gitu ya. Jadi dengan keputusan tersebut maka tidak boleh ada pelarangan terhadap kompetisi baru gitu ya. Nah, cuman ada tambahan juga, ada addendum dari European Court of Justice ini bahwa bahwa keputusan mereka menyatakan bahwa tindakan UEFA dan FIFA ini sebagai tindakan yang bersifat monopoli bukan berarti bahwa Uni Eropa itu mendukung ya. Jadi walaupun keputusannya ini adalah menyatakan bahwa tindakan UEFA dan FIFA ini sebagai tindakan yang bersifat monopoli, tapi bahwa ini Uni Eropa bukan berarti mendukung dibangunnya European Super League ini gitu ya. Itu addendumnya. Nah, sekarang kita harus tahu, sekarang kita ingin membahas siapa yang mendukung masalah European Super League ini. Yang sudah pasti ini adalah Barcelona dan Real Madrid gitu ya. Kenapa? Dari kedua klub ini yang mereka memang saat ini terancam keuangannya ya, dengan perkembangan dari keuangan klub-klub Inggris gitu ya. Jadi bahkan klub-klub, kita nggak usah ngomong klub seperti Manchester City dan Chelsea yang uangnya nggak berseri gitu ya, tapi bahwa klub-klub seperti West Ham, klub-klub seperti Brighton, klub-klub seperti Brentford gitu ya, mereka ini sudah mendekati kekuatan keuangan dari Barcelona dan Real Madrid gitu ya. Jadi masih di bawah, tapi klub-klub ini aja untuk mencari bakat-bakat muda itu sudah bisa mendekati persaingannya dengan Real Madrid dan Barcelona. Jadi kita nggak perlu ngomong kayak Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea gitu ya. Jadi bahkan klub-klub papan tengah Liga Inggris pun sudah bisa mendekati persaingan dalam melakukan pembelian pemain dengan kedua klub ini. Apalagi kita lihat Barcelona yang saat ini secara keuangan mereka memang lagi morat-marit gitu ya. Jadi Barcelona dengan keuangan mereka yang lagi morat-marit ini, mereka sangat butuh suntikan dana yang ya kalau mau dibilang bisa stabil. European Super League ini tadi yang kalau saya bahas di video pertama itu memang bisa memberikan pemasukan yang stabil bagi klub-klub besar gitu ya. Nah,
kita lihat sekarang siapa yang menentang gitu kan. Yang pertama ini saya langsung baca, ini pertama adalah dari pemerintah Inggris sendiri ya, dari pemerintah Inggris ini jadi dari perdana menteri ini Rishi Sunak ini ya, ini perdana menteri Inggris. Rishi Sunak ini sudah menyatakan bahwa apabila ada klub IPL yang akan ikut ke Super League, mereka akan mendapatkan hukuman gitu ya. Jadi melalui ini nanti akan ada undang-undang tentang persepak bolaan di Inggris gitu ya. Mereka menyatakan bahwa klub-klub IPL itu dilarang untuk bergabung dengan European Super League. Dan tidak lama setelah juga pengumuman dari pengumuman tadi dari European Court of Justice tadi, Manchester United juga langsung melakukan pengumuman bahwa mereka tidak akan ikut berkompetisi di European Super League. Jadi Manchester United yang paling pertama dan sampai saat video ini saya rekam ini ya, masih menjadi satu-satunya klub Inggris yang menyatakan secara langsung bahwa mereka tidak akan bergabung dengan European Super League ini gitu ya. Ya jempol deh buat Manchester United, kalau untuk ini saya acungi jempol ya. Saya juga masih menunggu dari klub-klub lain, terutama dari klub saya Arsenal gitu kan, bagaimana mereka akan menyikapi European Super League ini. Tapi menurut saya juga secara pribadi ya, sepertinya dengan tadi sudah ada pengumuman dari perdana menterinya langsung bahwa akan dibuat satu undang-undang yang melarang klub-klub IPL untuk bergabung dengan European Super League, ya sebenarnya sudah jelas lah ya posisi bagi klub-klub Liga Inggris ini sudah pasti tidak akan bergabung dengan European Super League ini. Jadi mau yang kita waktu itu yang diundangkan untuk European Super League itu adalah Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, satu lagi siapa ya waktu itu, ada 6 cuman saya lupa satu lagi, bentar. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, maaf ya penggemar Liverpool. Jadi 6 ini yang diundang oleh European Super League untuk ikut. Jadi sudah pasti 6 ini tidak akan ikut gitu ya, karena sudah dilarang oleh pemerintah Inggrisnya sendiri langsung. Lalu berikutnya juga ini dari sebentar dari La Liga sendiri juga mengecam ya tentang Super League ini, karena kalau dengan adanya Super League ini yang saya lihat ini kan berarti dua klub mereka inilah Barcelona dan Real Madrid itu mungkin akan menjadi hanya dua klub yang akan mendapatkan keuntungan dari Super League ini. Sedang klub-klub lain ini mungkin akan, sebenarnya bukan cuma dua lah, kalau nggak salah Atletico Madrid itu juga diundang ya. Intinya hanya ada sedikit klub, sehingga klub-klub lain di La Liga ini akan semakin tertinggal secara keuangan. Jadi La Liga sendiri juga mengecam terhadap European Super League ini gitu. Lalu berikutnya juga ini sebentar, mana lagi ya, yang menentang lagi ini dari Manchester United sudah, lalu juga Bayern Munchen ya, ini Bayern Munchen ini juga sudah menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap formatnya UEFA. Jadi terhadap pertandingan kompetisi UEFA mereka tetap berkomitmen terhadap terhadap kompetisi UEFA, dan pintu sudah tertutup
bagi European Super League. Ini dari pengumuman dari Bayern Munchen. Lalu dari Bundesliga sendiri ya, ini juga menyatakan bahwa Bundesliga ini, bentar, sorry, bukan Bundesliga, ini masih dari CEO-nya Bayern ya, ini bahwa Bundesliga adalah fondasi dari FC Bayern. Jadi seperti juga untuk semua liga nasional adalah fondasi dari sepak bola Eropa gitu ya. Ini dari CEO-nya Bayern. Dan karena itu adalah tugas kami dan hubungan dekat kami dengan UEFA ya, ini maksudnya akan memperkuat mereka, bukan melemahkan mereka. We are also kami juga berkomitmen terhadap terhadap kompetisi klub Eropa yang ada di bawah naungan UEFA. Lalu juga ini tadi dari DFL ya, German Football League-nya, ini juga menyatakan dukungannya kepada kompetisi UEFA dan menolak kompetisi di luar yang sudah diatur oleh federasi dan liga-liga Eropa yang sudah ada. Lalu European Club Associations, jadi asosiasi klub-klub Eropa juga menyatakan yang dimana mereka mewakili ya 500 klub di seluruh Eropa, ini juga menyatakan menentang dan mengatakan bahwa klub-klub ini sudah tidak memikirkan lagi tentang European Super League ini bertahun-tahun yang lalu. Lalu juga dari mana lagi nih? Most important, oke, masih dari ini juga dari Prancis ya. Jadi French Ligue de Football Professionnel. Jadi dari apa nih? Pemain profesional ya. Jadi dari perkumpulan pemain sepak bola profesional Prancis ini juga menyatakan secara bersama-sama ini mendukung kompetisi yang ada di bawah UEFA. Jadi sudah dari berbagai sumber ini menentang tentang European Super League ini, dan yang paling getol mendukung saat ini hanya, kalau saya lihat, hanya tinggal Real Madrid dan Barcelona ya. Jadi menurut saya yang paling getol hanya dua ini. Yang lain sepertinya tidak mendukung untuk European Super League ini. Ya, itu jadi dari badan-badan yang resmi itu tadi ya pernyataannya ya. Sedang kalau dari saya juga ini kita mau ngomong dari akar rumputnya gitu ya di Eropa. Kenapa pendukung-pendukung akar rumput ini sangat menentang European Super League? Yang pertama, ini adalah European Super League ini sangat mengancam bagi sepak bola akar rumput gitu ya. Karena sepak bola Eropa ini memang benar-benar berasal dari akar rumput pekerja-pekerja kelas menengah dan kelas bawah gitu ya. Yang mereka ini klub-klubnya itu benar-benar berkompetisi itu bahkan dari liga tarkamnya gitulah ya. Kalau saya mau ngomong liga tarkamnya mereka itu merupakan bagian dari piramida sepak bolanya gitu loh. Jadi bahkan klub tarkamnya itu sebenarnya kalau mereka bisa naik dan naik terus, itu pada akhirnya itu bisa sampai ke IPL juga. Kalau nggak salah itu ada sekitar 6 tingkat kalau saya nggak salah inget ya. Boleh dikoreksi teman-teman gitu ya. Cuman seingat saya itu liga di Inggris itu ada 6 tingkat gitu. Jadi dari yang level tarkamnya itu juga kalau mau naik terus bisa sampai ke IPL. Kalau memang bisa secara kualitas bisa naik terus gitu ya.
Nah, itulah jadi makanya dari akar rumput ini menentang. Kenapa? Karena dengan adanya European Super League ini akan mematikan sepak bola akar rumput tadi. Kenapa? Karena bagi mereka untuk lalu nanti naiknya, walaupun secara kalau kita pikir secara rasional juga mungkin sangat susah, tapi pintunya terbuka. Tapi dengan European Super League tadi, pintunya tertutup gitu ya bagi klub-klub ini untuk bisa naik. Dan tadi secara keuangan juga ini hanya terkonsentrasi memang benar-benar hanya di klub yang teratas. Bahkan bukan bagi klub-klub yang ada di Premier League. Mungkin dari klub-klub di Premier League ini hanya sekitar 5 sampai 7 klub yang akan mendapatkan keuntungan dari European Super League ini. Jadi makanya dari pendukung sepak bola akar rumput ini menentang. Bahkan dari klub-klub besar juga ini tadi, yang dari klub-klub seperti fansnya Manchester United, fans Arsenal, Chelsea gitu ya, Liverpool, Manchester City, ini sangat menentang European Super League ini. Kenapa? Karena bagi mereka ini akan membuat para fans lokal itu tidak akan mampu lagi membeli tiket untuk menonton klub-klubnya kesayangan mereka ini gitu ya. Karena dengan European Super League berarti ini klub-klub ini benar-benar akan diinternasionalkan, sehingga harga tiketnya nanti akan menjadi harga tiket internasional, sehingga membuat para fans lokal ini kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan tiket untuk menonton klub kesayangan mereka di stadionnya gitu. Jadi inilah yang sangat ditentang oleh para fans akar rumput di sana, karena bagi mereka ini akan membuat klub-klub kesayangan mereka ini terputus hubungannya dengan fans-fans lokal gitu. Nah, sekarang bagi kita fans internasional gimana? Apalagi dengan janji dari A22 bahwa itu nanti akan bisa ditonton secara gratis bagi fans internasional melalui platform yang akan mereka buat gitu kan, untuk kita bisa nonton secara gratis. Buat saya European Super League ini sangat tidak sehat ya terhadap sepak bola Eropa gitu. Sebagai fans Arsenal, menurut saya kita sebenarnya sebaiknya juga menentang European Super League ini. Kenapa? Karena ini akan membuat kualitas permainannya di liga itu menjadi tidak akan dikonsentrasikan. Jadi klub-klub yang akan masuk ke European Super League ini, saya yakin mereka akan lebih mengutamakan pertandingan di Super League ini. Kenapa? Uangnya di sana lebih gede dan lebih stabil gitu. Jadi kalau sampai klub-klub ini masuk ke European Super League, itu akan membuat pertandingan liga itu menjadi hambar ya. Jadi kenapa? Karena mereka nggak akan berkonsentrasi terhadap pertandingan liga selama mereka bisa mempertahankan posisinya tadi ya di 16 besarnya Star League ya, Liga Star yang saya sudah ini ya di video saya sebelumnya. Mereka nggak perlu pusing-pusing untuk harus top 4 atau top 6 gitu kan untuk bisa sampai Eropa gitu ya. Jadi top 4 itu kompetisinya untuk bisa masuk ke top 4 ini menurut saya akan menjadi hambar sekali. Kenapa? Karena sudah nggak penting untuk mereka bisa menjadi ada di papan atas liganya masing-masing, ini menjadi tidak penting. Padahal yang menjadi makanan kita sehari-hari setiap minggu untuk kita tonton yang seru itu, yang paling banyak pertandingannya kan pertandingan liga lokal ini ya. Jadi IPL ya, pertandingan IPL ini yang akan lebih banyak. Itu akan pertandingan IPL itu kan akan ada berapa? 20, berarti ada 38 pertandingan ya. Iya, 38 pertandingan dalam satu musim. Sedang Super League tadi hanya ada sekitar berapa? 14 tambah 3, 17 pertandingan. 17 pertandingan ini akan menjadi lebih
diutamakan bagi para klub dibanding 38 pertandingan yang kita akan tonton lebih banyak. Jadi menurut saya sebagai fans internasional, sebagai fans Indonesia, menurut saya kita harus menentang juga gitu. Kenapa? Ya tadi akan membuat pertandingan-pertandingan liga itu menjadi tidak seru bagi saya. Pasti akan lebih menurunkan pemain-pemain yang cadangan mereka untuk di liga lokal dibanding nanti pada saat ISL gitu, Super League-nya ini gitu. Ya itu sih pendapat saya tentang European Super League ini. Jadi ini video kedua yang akan saya sudahi ya, karena ini videonya panjang banget nih, 2 video ini saya panjang banget, karena memang yang harus dibahas ini banyak. Dan untuk teman-teman mungkin ada pendapat sendiri nih tentang European Super League ini, boleh yuk ditulis di kolom komentar pendapat teman-teman ini tentang European Super League ini bagaimana teman-teman menyikapi, apakah mendukung, menentang, ya silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang suka dengan video-video semacam ini, konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Bagi yang sudah menonton sampai selesai, terima kasih. Ya, sampai jumpa di video kita berikutnya.